Assalamualaikum. Salam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya puasa cerah-cerah sekali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Dalam rangka Idul Fitri ini, Iya. mungkin dalam perbincangan singkat ini kita bisa membahas beberapa perkara yang nampaknya perlu kita sampaikan untuk perbaikan ke depannya gitulah. Pada momen bergembiranya kaum muslimin ya, setelah berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh, ada suatu ibadah yang mulia yaitu sholat Id ya, pada hari itu hari bergembira, bagian dari agama kita. Tentu Islam justru menganjurkan agar umat ini bergembira ya nak. Benar, Ustaz. Ya, bergembira, ada memakai pakaian baru walaupun diukur dengan kemampuan sebenarnya, bukan memaksa diri dan sebagainya. Nah, secara umum yang banyak kita saksikan di tengah masyarakat dari tahun ke tahun ya, ada beberapa hal yang sepertinya melanggar syariat gitu ya. Di antaranya bersalaman dengan laki-laki dan perempuan yang non mahram. Oh, iya. Ya. Nah, ini sering terjadi nih, Ustaz ya. Iya, itu sering sekali itu Ustaz. Kayaknya perlu kita sampaikan dalam kesempatan Idul Fitri tahun ini untuk masyarakat agar mulai meninggalkan hal-hal yang menyelisih syariat dalam sebuah perayaan yang merupakan bagian dari syariat. Benar, Ustaz. Iya. Termasuk juga soal tabarruj atau berhias, Bersolek, ya. Bersolek. Kalau bahasanya bersolek ya. Bahasa Minangnya apa Ustaz? Badandan. Jadi bersolek ya, keluar rumah, apalagi menuju masjid ya, pas mau sholat Id itu sebagian wanita kadang kita lihat mukenanya itu ditaruh di tangan. Iya. Dia pakai celana ketat, kaos ketat, berhias, baru nanti menjelang ke masjid atau di masjid habis wudhu baru pakai mukena gitu. Iya, Nah, ini tentu sebuah pelanggaran ya, karena wanita disyariatkan untuk menutupi aurat. Ya, bukan menimbulkan fitnah dengan berbungkuskan tujuan ibadah lalu menganggap boleh-boleh saja hal-hal seperti itu. Ya, yang ketiga mungkin yang kita bahas berlebihan dalam hal makan dan minum, karena sepertinya ada tanpa disadari ya, kayaknya otomatis gitu. Selama ini nggak boleh makan ya sebulan gitu, wah dendam. Iya. Dendam dalam artian tanda kutip lah ya. Baik waktu berbuka terus pas Idul Fitri nih, wah ini pas siang nih, momennya ini gitu. Jadi kira-kira gimana tuh pendapat antum tuh? Terutama yang pertama itu, nggak apa-apa. Ini memang sering kita lihat, Ustaz. Kita perhatikan kalau sudah ada Idul Fitri, event Idul Fitri ini, karena sebagian orang lupa dia aturan-aturan yang telah dibuat oleh agama kita. Di antaranya tadi itu mahram. Iya. Bersalaman tadi. Bersalaman tadi dengan laki-laki ataupun wanita yang tidak mahram bagi dia. Padahal ayat mahram ini kan ada dalam Al-Quran, Ustaz ya. Oh iya. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, ya. Itu Allah sangat jelas menerangkan bahwasanya mahram itu hanya yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kalian, wa banatukum, anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan saudari perempuan kalian. Apa lagi, Ustaz? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum, bibi kalian, wa khalatukum, bibi dari ibu kalian. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudari perempuan, kemudian dan ibu sepersusuan, ibu yang menyusui, dan saudari sepersusuan. Nah, ini mahram. Kemudian apa lagi, Ustaz? Robaib. Anak dari istri. Ya, atau anak tiri namanya. Anak, misalnya menikah dengan wanita lain yang janda punya anak. Anaknya perempuan misalnya. Nah, ini mahram. Mahram ya, mahram yang ditentukan dalam syariat Islam. Kemudian ada juga mahram dengan musaharah, Ustaz ya. Ya, dengan pernikahan, perbesanan itu, lah ya. Mertua kita itu mahram bagi kita. Adapun selain itu maka tidak mahram, artinya tidak boleh kita bersentuhan, tidak boleh kita bersalaman. Ya, sebagian orang menganggap
oh ini kan saudara saya, Ya, saudara sepupu, misalnya kan, anak paman, atau anak bibi dari bapak ataupun dari ibu. Nah, ini itu dianggap saudara, sehingga iya, padahal mereka bukan mahram itu. padahal bukan mahram secara syariat. Maka ini sering terjadi ya. Sebagian orang seperti ini, Ustaz, beranggapan, oh saya kan bersalaman tidak ada syahwat, ya salaman hanya sekedar salaman saja. Gimana tuh, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Iya, ini jadi dalam masalah hukum syariat tidak berlaku sesuatu yang dilarang, tidak berlaku niat baik. Ah, ya. Ya, kalau dilarang, tidak ada niat baik itu berfungsi. Jadi kalau niat baik yang difungsikan dalam suatu perkara yang dilarang, ini berbahaya, Ustaz. Ya, nanti orang mencuri, tapi niat saya kan baik nih, saya mau menafkahi anak istri katanya, itu salah. Termasuk masalah hal-hal kecil seperti ini dilarang menyentuh, walaupun tanpa syahwat dan sebagainya. Intinya perbuatannya dilarang, tidak dilihat dari niatnya atau tidak. Karena bisa jadi di awalnya tidak ada niat, lama-lama dia bisa muncul gitu. Ya, bahkan ada sebuah hadis itu riwayat Imam Tabrani, ini saya kurang hafal tapi saya sudah temukan teksnya ini, itu la ayyutana fi ra'si ahad rajulin bi mikhyatin min hadidin, ya, khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, disahihkan oleh Syekh Albani, ya. Artinya sungguh kepala seorang laki-laki itu ditusuk, ya, dengan jarum dari besi, itu lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dalam hal ini yang paling banyak menyentuh wanita yang tidak halal itu adalah dengan salaman. Benar, Ustaz, benar. Ya, dan ini bukan hanya di Idul Fitri sebenarnya, tapi lebih banyak terjadi pada Idul Fitri. Karena pada suatu hari itu kaum muslimin merayakan hari Idul Fitri ini. Nah, sehingga dalam satu hari paling banyak itu ya Idul Fitri, orang bersalaman tanpa mengenal batasan-batasan mahram. Di wanita yang tidak halal baginya yaitu yang non mahram. Artinya yang wanita yang bisa dia nikahi sebenarnya. Ya, wanita yang bisa dia nikahi. Bersalaman pulang dari masjid habis sholat Id, dengar khutbah lalu ya, nauzubillah ya. Ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu masih lebih baik. Artinya dosa menyentuh wanita yang tidak halal baginya ini itu besar. Ya, benar. Ya, lebih besar, lebih dosa atau azabnya nanti bisa jadi lebih berat daripada ditusuk kepala dengan jarum dari besi. Ya, ini semoga kaum muslimin bisa mendengar ini dan mulai meninggalkannya. Gitu. Ya. Baik, kemudian yang kedua, Ustaz, masalah tabarruj ini, Ustaz. Ya, berhias ini. Berhias. Ya, ini banyak juga kita perhatikan. Ketika ibu-ibu misalnya ya, keluar dari rumahnya menuju lapangan. Nah, itu luar biasa itu. Oh iya. Bersoleknya luar biasa. Dan ini sebenarnya pelanggaran syariat. Padahal dalam rangka menegakkan syariat. Tapi melanggarnya dulu. Iya. Ini kontradiksi, Ustaz ya. Benar, Ustaz. Sesuatu yang bertolak belakangan gitu loh. Wanita itu mereka tidak boleh bertabarruj ketika keluar rumah. Artinya berhias, memakai wewangian, kemudian ingin mata orang tertuju kepada dia, memakai pakaian perhatian. Nah, ini nggak boleh, karena Nabi SAW itu mengatakan wanita itu aurat. Jadi aurat itu dia harus ditutup. Ditutup. Pada dasarnya wanita itu semuanya aurat. Kalau seandainya dia keluar itu dihiasi oleh syaitan, sehingga para lelaki tertarik memandangnya. Itu kalau seandainya dia biasa saja mungkin sudah mengundang. Apalagi ini ditambah dengan berhias. Nah, ini nggak boleh. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan wanita mana saja yang memakai wewangian, istaqtarat, kemudian dia melewati laki-laki, tercium baunya oleh laki-laki tersebut, fahiya zaniyah kata Nabi SAW. Ini ancaman luar biasa. Dosanya. Ya. Maka mulai dari sekarang kita berusaha untuk meninggalkan ini, para kaum muslimat, ibu-ibu ya. Karena kita tidak mau ini hari yang agung, hari kemenangan, kemudian dibalur dengan dosa. Kita tidak mau. Malah bisa jadi amalnya tidak diterima gara-gara dicampuri dengan dosa. Dan syariatnya wanita itu berhias untuk suaminya. Untuk suami, benar. Ya.
ini ada kontradiksi dalam perilaku masyarakat kita ini. Mereka ingin ketika menikah ingin mendirikan keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Kan? Tapi begitu menikah di rumah nggak berhias, untuk orang di luar berhias. Harusnya kan supaya betul-betul samara, suami betah di rumah, harusnya dia berhias kan. Untuk suami gitu. Seperti para sahabiat dahulu. Ya. Mereka kalau para suami pulang safar, kan ada yang utusan mengabarkan bahwa kafilah fulan bin fulan, ya, atau biasanya bersama Nabi SAW akan memasuki kota Madinah. Dikirim utusan dulu mengabarkan kepada para istri bahwa kafilah akan masuk beberapa saat lagi, sudah ada di daerah ini. Para istri biasanya mereka akan segera mandi, memakai wewangian, memakai pakaian yang indah, memasakkan masakan yang disukai suami, ya, sehingga mereka dalam keadaan betul-betul indah dan cantik dalam menyambut suami mereka, bukan untuk selain suami mereka. Kan begitu Ustaz ya? Iya Ustaz. Jadi poin ini juga harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Dan Allah SWT juga sudah berfirman dalam surah Al-Ahzab itu, ya, ditujukan terutama kepada istri-istri Nabi SAW dan juga pada wanita-wanita mukminat. Ya, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan menetaplah kalian di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, bersolek tadi ya, bersolek seperti bersoleknya para wanita di jahiliyah pertama gitu. Jadi orang-orang wanita jahiliyah dulu kalau keluar rumah untuk menarik laki-laki, mereka akan memakai wewangian, memakai perhiasan, menghentakkan gelang kaki agar terdengar, ya, sehingga suaranya bisa menggoda laki-laki yang punya penyakit dalam hatinya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga soal berlebih-lebihan dalam makan. Ya, padahal kadang-kadang sebagian tuan rumah mewajibkan tamunya makan dan harus banyak gitu. Ya, kan ada budaya yang bagus sebenarnya, berkunjung ke rumah saudara, karib kerabat atau tetangga, tapi diwajibkan makan. Nah, ini sampai pada tahap sudah tidak mampu makan gitu lah. Ya, karena terlalu banyak makan. Dan tuan rumah kadang juga mewajibkan untuk agar tamunya banyak-banyak makan, padahal rumah yang dikunjungi dalam sehari itu bukan hanya itu. Hingga ini mubazir, atau makanan dibuat banyak tapi nggak sanggup dimakan, sementara ada orang-orang saudara kita yang kekurangan ini nggak punya. Harusnya dicukupkan, seperlu yang kita butuhkan, buat segitu, kalau lebih berikan kepada yang kurang. Dan Allah SWT juga dalam surah Al-A'raf, kalau tidak salah itu Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makanlah kalian dan minumlah dan jangan berlebihan. Nah, berlebihan ini tentu kita sudah tahu sekarang ini, ternyata Islam sudah sejak lama menjelaskan melarang berlebihan karena itu membahayakan. Ya, membahayakan. Dan dunia kesehatan sekarang tahu bahwa mayoritas penyakit itu berasal dari makanan. Ya, makanan yang tidak sehat, dan rata-rata makan kita itu berlebihan. Ya, tolong dijelaskan sedikit lagi Ustaz masalah berlebihan ini. Mungkin ibu-ibu perlu diingatkan agar tidak bikin masakan terlalu banyak gitu. Jadi benar apa yang Ustaz katakan tadi, berlebihan itu tidak boleh dalam agama Islam. Dalam agama Islam itu harus cukup dan tidak boleh berlebihan. Bahkan israf itu adalah perbuatan syaitan. Jadi berlebih-lebihan. Apalagi seperti kita sekarang ini, misalnya rasu-rasu kalai serahnya. Kalau bahasa Indonesianya rasa-rasa kalai itu apa tuh Ustaz? Kayaknya bisa dimakan semua itu. Itu biasanya lapar mata. Mirip orang yang mau berbuka, sore itu mau beli macam-macam. Ini rasanya mau dimakan, ini makan, pas berbuka segelas air udah langsung kenyang. Iya benar. Sama seperti itu. Dan ini sebenarnya syahwat. Artinya kita ini tidak boleh mengedepankan syahwat. Ini kan syahwat makan. Kayaknya mau bisa makan banyak, padahal diri kita tidak bisa. Hanya sepertiga dari lambungnya untuk makanan kan. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga lagi untuk bernafas. Itu yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian kalau seandainya kita memiliki kelebihan makanan, itu jangan lupa untuk ngasih tetangga. Wa ta'ahad jiranaka, Nabi SAW. Dan berilah tetangga. Dan tetangga yang paling utama, yang paling dekat pintu rumahnya. Benar, Ustaz. Masya Allah. Nah, semoga ini bisa jadi perhatian kita semua, dan kita berharap ini Idul Fitri yang mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Apalagi di musim sulit seperti sekarang, sangat tidak layak melakukan israf atau berlebihan ini. Mungkin
sampai situ dulu Ustaz ya. Iya, mungkin di situ dulu Ustaz. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat bagi kaum muslimin, terutama pemirsa Surau TV. Demikian, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.